warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Furimarata dari kelas Ekonomi Syariah 3 dengan NIM 2041050200074. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis ICMEI tentang pengantar ekonomi Islam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwa ilmu ekonomi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya oikos itu artinya rumah dan nomos itu artinya tatanan, aturan, dan hukum. Jadi ilmu ekonomi itu pengelolaan rumah tangga atau seperti halnya pengelolaan sistem administrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa di ilmu ekonomi ini mempelajari tentang bagaimana cara kita memanajemen uang, bagaimana cara kita mengelola uang, seperti itu. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, bagaimana manusia itu mengelola sumber daya dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti halnya di perusahaan, bagaimana perusahaan itu mengelola perusahaannya untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif, terus ada ilmu ekonomi terapan, terus yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif ini memaparkan suatu kondisi perekonomian di dalam suatu daerah tertentu. Nah, misalnya seperti pada zaman Orde Baru dulu. Nah, pada zaman Orde Baru dulu itu Pak Harto memilih menggunakan sistem perekonomian kapitalis yang mana sifatnya sangat terbuka, dan pada saat itu perekonomian itu berbasis pasar, tetapi kapitalisnya tetap terpimpin, seperti itu. Terus yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan ini adalah cabang ilmu ilmu yang membahas khusus tentang penerapan ekonomi. Nah, misalnya itu dalam konteks negara. Di negara ini memakai sistem apa? Sistem fiskal kah, sistem moneter kah, atau sistem lainnya. Begitu. Itu yang namanya ilmu ekonomi terapan. Selanjutnya ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar. Nah, misalnya kenapa sih harga BBM itu semakin hari semakin meningkat? Karena itu permintaannya itu tinggi, jadi semakin hari semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, jika harga barang turun, maka itu permintaannya itu rendah. Terus yang kedua saya akan membahas tentang ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini ilmu ekonomi yang membahas secara keseluruhan tentang ekonomi. Nah, di sini dijelaskan di ekonomi makro ini dijelaskan bahwa perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini ini diajarkan bagaimana cara pemerintahan mengelola pendapatan negara kita, untuk apa saja pengeluaran di negara kita, begitu. Terus yang kedua ada pengangguran. Nah, di situ diajarkan apa sih penyebab pengangguran itu dan bagaimana sih cara mengatasi pengangguran itu. Nah, di situ akan dibahas di dalam teori ekonomi. Terus yang ketiga ada uang dan fungsinya. Apa sih fungsi uang itu? Bagaimana sih penyebaran uang itu dalam pasar-pasar tertentu gitu. Nah, terus yang keempat tuh ada inflasi dan deflasi. Nah, ya, di sini diajarkan jika suatu barang itu naik, maka akan terjadi inflasi. Terus yang kelima ada permintaan agregat dan penawaran agregat. Di sini kita akan membahas secara keseluruhan barang atau apa saja yang akan diminta oleh pemerintahan. Terus yang keenam ada keseimbangan IC dan LM. Nah, IC ini dilambangkan pasar uang dan LM ini dilambangkan pasar barang. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana keseimbangan antara barang dan uang itu beredar di masyarakat. Terus jika terlalu banyak barang, maka akan terjadi inflasi, begitu.
Terus selanjutnya ekspor dan impor. Nah, di sini kita diajarkan untuk bagaimana cara pemerintahan itu mengatasi ekspor dan bagaimana cara pemerintahan itu mengatasi ekspor. Sekian tanggapan dari saya. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.